Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita. Kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersyukur menggunakan kenikmatan yang kita peroleh itu dengan sebaik-baiknya, dan Allah kita harapkan ridho terhadap apa yang kita lakukan, sehingga apapun yang kita lakukan akan bawa kemanfaatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Para jamaah yang berbahagia, sebenarnya hari ini saya kepingin merenung untuk mendengar apa yang dikatakan orang dan membaca banyak hal. Tapi atas permintaan beberapa jamaah yang menyatakan pada saya jangan berhenti berceramah, ya saya mencoba untuk berpikir ulang. Kemudian sebelum waktu subuh tadi saya merenung sebentar, kemudian saya pikir apa yang harus saya sampaikan. Ternyata kesimpulan saya harus menyampaikan beberapa hal penting yang sederhana tetapi mudah-mudahan bisa diamalkan. Saya akan mulai kuliah-kuliah saya di Facebook ini dengan tadabbur Al-Quran. Nah, orang seringkali mengatakan Quran itu perlu kita tadabburi. Apa maknanya? Nah, ini yang harus kita pahami sejak awal ya. Tadabbur itu artinya merenungkan sesuatu sehingga hasil perenungan kita itu bisa kita jadikan pelajaran. Jadi kalau kita memahami Al-Quran dengan sikap tadabbur itu, berarti kita berusaha untuk mengambil manfaat dari apa yang kita baca, dan kemudian manfaat itu bisa kita rasakan. Kenapa saya tidak menyebut saya harus menafsirkan ayat? Karena saya bukan mufassir. Dan tentu saja ketika saya bertadabbur, saya harus membaca kitab-kitab tafsir. Ya, dengan keterbatasan saya ingin membaca kemudian merenungkan hasil bacaan saya. Kemudian saya coba untuk saya sampaikan dengan pemahaman saya, dan mudah-mudahan apa yang saya pahami dan saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Karena selama ini saya berpikir apa yang harus kita lakukan dengan hasil bacaan Quran yang saya lakukan itu. Dan saya mulai memahami bahwa ternyata dalam banyak hal saya belum melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Bahkan 2 kali saya membaca tafsir surat Al-Asr dan tafsir surat Al-Ma'un. Saya tersentak betul. Andai kata 2 rangkaian ayat yang ada di dalam surat itu betul-betul saya pahami dan saya amalkan, wah, sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk banyak orang, dan bahkan bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini sedang kita jalani, kita sedang menghadapi wabah atau yang disebut pandemi. Ada virus yang namanya corona, yang oleh sebagian orang itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Saya harus mengatakan secara jujur, saya semula juga takut, tapi lama-kelamaan saya berpikir, kenapa saya harus takut terhadap makhluk Allah itu? Itu makhluk Allah yang berada di bawah kekuasaan Allah. Mestinya saya harus berpikir bagaimana saya harus kembali kepada Allah sehingga rasa takut saya itu hilang. Ketika saya membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, itu seharusnya sudah tidak ada rasa takut. Apalagi ketika di dalam Al-Quran ada kata-kata innallaha ala kulli syai'in qadir, itu sudah tidak perlu ada rasa takut karena Allah berkuasa terhadap semua hal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada ini makhluk Allah, dimiliki Allah, dikuasai Allah. Apalagi ketika saya belajar dengan apa yang saya pelajari selama ini, yaitu harus membangun sikap tauhid. Tauhid uluhiyah saya, tauhid rububiyah saya, dan bahkan dalam kajiannya Pak Inhar Ilyas Allahuarham, tauhid mulkiyah saya itu harus menciptakan sebuah keyakinan bahwa saya tidak perlu takut pada apapun kecuali hanya kepada Allah, karena betapapun semua itu ada di bawah kekuasaan Allah. Dan inilah yang kemudian saya bersikap natural aja, alami aja, semua saya jalani, mengalir aja seperti air.
ada virus apa tidak saya nggak tahu karena saya belum pernah lihat. Sehingga ketika orang tanya, saya ke masjid nggak? Saya ke masjid. Salat jamaah nggak? Insya Allah. Itu aja. Nggak takut, kenapa harus takut? Kemarin Jumatan nggak? Insya Allah saya selalu Jumatan. Pernah khutbah? Pernah. Kemarin salat hari raya Idul Fitri, salat di mana? Di masjid. Nggak takut? Why not? Kenapa saya harus tidak sholat ke masjid atau ke lapangan? Bahwa orang ada yang tidak mau, silahkan. Saya tidak akan pernah tidak setuju dengan mereka, ya. Saya ingin menghargai pendapat orang sebagaimana saya juga ingin dihargai. Tapi kalau ada orang yang tidak mau menghargai pendapat saya juga tidak apa-apa. Dan maaf, harus saya katakan kembali bahwa dalam hasil tadabbur saya tentang kemahakuasaan Allah, saya menjadi semakin yakin bahwa Allah itu akan melindungi siapapun yang memang pantas dilindungi, terutama orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan sikap tawakal, yang seringkali apa yang saya katakan itu dianggap sebagai pandangan teologi saya bahwa saya ini Jabariyah. Ya terserah sajalah. Yang jelas saya ingin mencoba untuk memahami Al-Quran yang saya baca, ingin saya amalkan secara bertanggung jawab pada diri saya dan juga kepada Allah. Dan pada saatnya akan saya amalkan sesuai dengan keyakinan saya. Orang setuju boleh, tidak setuju juga boleh. Tidak harus semua orang setuju, dan saya juga tidak akan pernah mengusik orang lain dengan pendapat-pendapat mereka. Iyalah, mereka itu berpendapat, dan saya mohon orang juga mengerti pendapat saya tanpa harus setuju dengan apa yang menjadi keyakinan saya. Gitu aja. Nah, baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita mulai saja dari ayat yang sederhana ingin saya sampaikan di dalam kajian ini. Saya itu selalu ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang seringkali saya baca itu ternyata memunculkan pertanyaan lanjut. Saya pernah membaca kitab Madarijus Salikin, ya belum selesai, tapi minimal dengan skimming saya mencoba untuk membaca sesuatu yang paling penting di antara sekian yang penting di dalam kajian yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Di dalam kajian itu ada satu rangkaian kata yang terdapat di dalam sebuah ayat, tepatnya pada surat Al-Fatihah, ayatnya ayat 5, yaitu kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini serangkaian kata yang ada dalam kalimat yang sangat indah. Iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah ya Allah, nasta'in, kami mohon pertolongan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hasil tadabbur saya dari ayat ini kemudian memunculkan pengertian begini. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ternyata di dalam kitab Madarijus Salikin mendapat porsi kajian utama yang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu disebut sebagai intisari dari kajian yang dia sampaikan. Beliau mengkaji dengan sangat rinci dan beliau katakan, jika engkau sudah mengetahui secara jelas masalah ini, maka ibadah dan isti'anah yang Anda pahami itu akan bisa memunculkan pemahaman Anda yang tepat tentang apa dan siapa diri kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Dan pada saatnya akan mengalir menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika kita berhubungan dengan makhluk Allah. Nah, disinilah Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengutip beberapa pendapat yang antara lain dari gurunya, ya, Ibnu Taimiyah, dan juga dari seorang syekh, seorang guru yang dianggap guru, namanya Al-Harawi. Dia mengatakan bahwa dengan konsep ibadah dan isti'anah yang terdapat di dalam ayat ini, manusia itu bisa dibagi menjadi 4 golongan. Jadi sekali lagi, manusia itu kalau kita belajar dari konsep ibadah dan isti'anah, itu terbagi menjadi 4 golongan.
Kalau orang sudah mengerti arti penting ibadah dan isti'anah, bagaimana kita harus beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, dan hanya minta pertolongan kepada Allah, itu ada 4 kelompok orang yang bisa disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin ini. Nah, kelompok yang pertama itu adalah ahli ibadah wal isti'anah lillah. Orang yang beribadah dan berminta tolong hanya untuk Allah, kepada Allah. Jadi ahli ibadah dan isti'anah kepada Allah saja. Jadi hanya kepada Allah lah orang-orang itu beribadah, dan hanya kepada Allah lah mereka minta pertolongan. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mereka yang disebut sebagai ahli ibadah dan isti'anah kepada Allah itu adalah mereka yang disebut sebagai golongan yang paling mulia dan paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia katakan begini, ibadah kepada Allah itu merupakan tujuan dari hidup manusia, dan mereka yakini betul. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa bermohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah, itu adalah cara yang tepat. Karena Allah lah yang akan memberi pertolongan kepada diri kita, bimbingan pada diri kita, petunjuk pada diri kita, sehingga ketika mereka itu mau memohon kepada Allah, maka ibadah yang mereka jalani itu pun akan bisa mereka jalani dengan sebaik-baiknya karena pertolongan Allah. Apa argumennya? Apa reasoningnya? Nah, reasoning dari beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu begini, karena permohonan yang paling utama itu hanya akan bisa dimohonkan kepada yang layak untuk dimohon, dan yang paling utama itu ya kepada Allah. Ketika Allah berkenan untuk menolong dengan ridhonya, maka tidak ada makhluk Allah yang bisa menghambat kehendak dari Allah itu ketika Allah hendak menolong orang yang memohon untuk ditolong. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada seorang sahabat yang beliau cintai, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa pelajaran yang oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW diberikan kepada Mu'adz bin Jabal terkait dengan apa yang kita bicarakan ini? Beliau itu bersabda begini, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk. Diulangi lagi, sungguh demi Allah saya ini benar-benar mencintaimu. Sampai diucap 2 kali. Faqala usika ya Mu'adz. Lalu Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, aku berwasiat kepadamu ya Mu'adz. Aku wasiatkan kepadamu ya Mu'adz. Apa wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal itu? Wasiatnya adalah la tata'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang terkenal dan gampang kita hafal. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya, seringkali diteruskan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi nasihatnya itu berupa wasiat, jangan sampai kamu lalai untuk mengucapkan sesuatu setelah kamu sholat. Ucapannya adalah, ya Allah, tolonglah aku untuk menyebut namamu, bersyukur dan beribadah secara baik kepadamu. Jadi ada 3 hal yang dimintakan oleh Rasulullah untuk Mu'adz, agar Mu'adz itu mengucapkan doa, ya Allah, tolonglah aku, tolonglah diriku ini. Untuk apa? Untuk selalu berzikir kepadamu. Zikir itu tidak sekedar menyebut tapi mengingat. Jadi tidak hanya menyebut tapi mengingat Allah. Bagaimana kita itu
punya kesadaran untuk selalu mengingat Allah, kita mohonkan kepada Allah. Itu nasihat Rasulullah kepada Mu'adz dan bisa menjadi pelajaran untuk kita. Yang kedua, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Bersyukur itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Tetapi ketika Allah menolong kita untuk bersyukur, maka kita pun akan menjadi orang yang selalu bersyukur terhadap apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Yang ketiga, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Itu artinya Mu'adz diminta untuk memohon pertolongan kepada Allah agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang itu bisa beribadah dengan baik dan benar. Maka saya katakan, mungkin saja kita itu sudah merasa beribadah, tetapi belum tentu ibadah kita itu diterima oleh Allah karena belum baik, belum seharusnya, belum seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, disinilah saya seringkali merenung, benarkah ibadah saya itu sudah saya lakukan dengan baik sehingga Allah menerima ibadah saya? Benarkah saya ini sudah bersyukur kepada Allah? Dan benarkah saya itu benar-benar sudah berzikir kepada Allah? Ternyata belum. Saya sering lupa kepada Allah, saya sering tidak bersyukur kepada Allah, dan saya sering tidak beribadah dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau saya itu belum diberi apapun oleh Allah, itu ya memang pantas. Jadi kalau saya itu tidak atau belum diberi sesuatu yang baik oleh Allah, itu ya memang pantas seperti itu. Jadi hasil perenungan saya terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminjam apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, saya harus mengatakan bahwa saya belum bisa menjadi orang yang bisa beribadah dengan baik dan memohon pertolongan kepada Allah dengan baik. Nah, ini yang pertama. Nah, selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah, kelompok kedua, berdasarkan kajian tentang ibadah dan isti'anah itu, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, adalah orang-orang yang tidak mau beribadah dan tidak mau memohon pertolongan kepada Allah. Ada keengganan untuk beribadah kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Dan ini jumlahnya saya kira sampai hari ini masih ada. Banyak atau tidak, wallahu a'lam. Siapa mereka itu? Nah, mereka itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab ini adalah mereka yang tidak mengenal ibadah dan isti'anah. Mereka sudah tidak mengenal ibadah dan isti'anah. Ini kebalikan dari golongan yang pertama. Jadi antitesis dari golongan yang pertama, yaitu golongan orang yang selalu bisa beribadah dan bisa beristi'anah kepada Allah, itu adalah orang yang sama sekali tidak mau beribadah dan tidak mau beristi'anah, tidak mau mohon pertolongan kepada Allah. Maka jika salah seorang di antara mereka memohon kepada Allah, maka hal itu dimaksudkan untuk memuaskan nafsunya, bukan berdasarkan keridhaan dan haknya. Jadi kalau memohon ya basa-basi aja, atau sekedar untuk memuaskan hawa nafsunya. Artinya apa? Mereka tidak ikhlas bermohon kepada Allah dengan keikhlasan yang memang tertuju untuk hanya memohon kepada Allah. Padahal semua yang ada di langit dan di bumi itu benar-benar hanya memohon kepada Allah. Bahkan makhluk yang paling dibenci oleh Allah dan musuh Allah, ya gitu, kalau kita baca dengan bahasa yang gamblang gitu, ya, bahasa apa adanya, yang namanya iblis, itu masih sempat memohon kepada Allah dan Allah pun memenuhi. Apa mohon? Permohonan tentu saja permohonannya adalah permohonan yang khusus. Iblis kan sudah tahu bahwa dia itu adalah makhluk yang terkutuk, ya. Tetapi dia itu mohon pada Allah agar diizinkan untuk menggoda manusia yang sampai sekarang ternyata dijalani dan Allah mengizinkan, sehingga banyak orang yang tergoda oleh iblis dan anak buahnya itu. Ya, setan itu anak buah iblis, menggoda kita dan banyak yang tergoda. Jadi iblis itu masih sempat bermohon kepada Allah dan Allah memenuhi. Tapi karena apa yang dimohon itu bukan untuk mendapatkan ridhoannya, maka ia semakin menambah penderitaan. Permohonan itu menambah penderitaan, kesengsaraan, dan semakin jauh dari Allah. Karena apa? Yang dimohonkan memang untuk itu kok, untuk menjadi orang yang mau terus menerus punya keinginan untuk menggoda manusia. Dia diizinkan saja oleh Allah. Tapi Allah tidak ridho terhadap yang seperti itu, karena itu adalah pilihan yang buruk terkait dengan
apa yang seharusnya dilakukan oleh makhluk Allah. Seharusnya iblis itu mau beribadah kepada Allah dan mau bermohon kepada Allah untuk sesuatu yang baik. Cuma ketika diperintah untuk bersujud kepada Adam saja tidak mau. Sujudlah kamu kepada Adam, nggak mau kok. Sujud di sini tentu saja bukan sujud dalam arti menyembah, tapi menghormati Adam, nggak mau. Padahal ini perintah Allah. Diperintah membangkang kok. Sekarang ada nggak orang yang diperintah oleh Allah masih membangkang? Ngeyel. Bahkan dengan argumen-argumen yang diciptakan dengan cara yang terbaik menurut dirinya, sampai pada satu titik tertentu dia mengatakan ini rasional, itu masuk akal. Ya masuk akal tidak terserah lah. Tapi kalau sudah membangkang, iblis itu juga bukan makhluk Allah yang tidak cerdas. Iblis itu sangat cerdas. Buktinya banyak orang cerdas yang tergoda iblis. Ya, iblis itu lebih cerdas. Nah, sekarang orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan maksiat itu kan bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar pun bertindak maksiat, dan kemaksiatannya bukan hanya pada perilaku yang ecek-ecek atau sederhana, bahkan bermaksiat dalam wilayah yang sangat tidak sederhana, termasuk melakukan penyimpangan-penyimpangan pemikiran yang sesungguhnya merupakan untuk kesesatan di dalam berpikir. Apa semua orang pintar itu akan mau beribadah kepada Allah dan hanya memohon kepada Allah untuk minta tolong? Enggak, banyak yang lupa kepada Allah. Itu artinya apa? Itu yang namanya pintar dan keblinger. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah, mereka tidak mau minta pertolongan kepada Allah karena mereka sudah merasa pintar. Dan ini kesombongan yang bisa terjadi pada semua orang. Ya, jangan sok pintar lah gitu. Ilmu yang kita dapatkan itu kan tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu Allah. Kecerdasan yang kita miliki itu kan bukan kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Kita itu hanya diberi sedikit kemampuan untuk berpikir saja sudah sombong. Apalagi yang saat ini mengatakan saya bisa hidup dengan akal pikiran saya, itu kesombongan yang luar biasa. Akal pikiran itu kan pemberian dari Allah. Kenapa harus kita jadikan sebagai alat untuk sombong? Nah, itu namanya kemaki dalam bahasa Jawa. Nah, orang yang tidak mau beribadah dan tidak mau mohon pertolongan kepada Allah itu akan semakin terpuruk. Ini yang kedua ini. Makanya dikatakan di dalam firman Allah dengan firman-firmannya yang menguji mereka, apakah mereka itu memang sudah pada posisi ingin seperti itu. Ya. Misalnya kalau kita baca surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 16 ini juga kalau kita renungkan luar biasa. Dikatakan di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku, Tuhanku menghinakanku. Nah, ini cara berpikir yang salah, ini sesat pikir itu. Allah menyanggah dugaan orang yang seperti ini bahwa keluasan rezeki yang dilimpahkan itu merupakan kemuliaan dari Allah. Sedangkan kemiskinan itu merupakan sesuatu yang tidak harus dianggap sebagai keinginan. Ini ujian semua kok. Kalau ada orang yang mengatakan kaya itu mulia, miskin itu hina, kan itu. Karena Allah itu tidak pernah menguji hambanya dengan kaya saja, tapi juga mengujinya dengan kemiskinan. Kehinaan dan kemuliaan itu tidak terbatas pada miskin dan kaya. Ketika orang itu mau menyikapi dengan sikap syukur dan sabar, kedua-duanya itu adalah ujian yang akan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kemuliaan dan kehinaan itu tidak terkait dengan harta. Karena harta itu hanya instrumen. Bukan hanya karena harta dia mulia. Bukan karena tidak punya harta dia itu hina. Jadi kalau dia itu mau menyikapi dengan sikap yang benar, maka disitulah kita tahu bahwa syukur dan sabar itu harus menjadi sesuatu yang lahir pada orang yang diuji. Bersabarlah ketika kita ingin meraih sesuatu, dan bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan sesuatu. Itu sikap yang benar.
Kalau kita itu ingin dapat harta, kok dapat, bersyukur. Kalau kita belum dapat, sabar. Dan sabar dan syukur itu adalah sikap yang luar biasa akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Dan bahkan kalau kita miliki, kita yang bersikap sabar dan syukur itu akan memberi manfaat juga kepada orang lain. Dan tentu saja sikap seperti itu akan melahirkan ridha Allah. Jadi cara berpikirnya sudah salah orang itu. Begitu kaya, wah, mengalami euforia. Luar biasa sombong dia. Begitu dia miskin, waduh, kayak putus asa betul, seolah-olah Allah itu sudah tidak ingat lagi pada dia. Tidak seperti itu cara berpikirnya yang perlu dibenahi. Di ketika kita itu masih belum mendapatkan harta yang kita inginkan, yakinkan bahwa itu cara Allah untuk membangun kesabaran, untuk memberikan kesempatan kita untuk bersabar, sehingga kita perlu sesuatu yang harus kita lakukan dalam rangka untuk sesuatu yang kita dambakan itu, karena belum tentu harta yang kita miliki itu akan memberikan dampak positif pada kita, terutama di ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Demikian juga harta yang kita miliki yang sangat berlimpah itu belum tentu akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak orang miskin itu justru ibadahnya kepada Allah luar biasa. Banyak orang kaya yang lupa pada Allah, sehingga untuk berzakat saja pelit. Itu gagal di dalam hidup, itu namanya. Menjadi kaya pelit, menjadi miskin ngelukro dalam bahasa Jawa. Putus asa itu gagal di dalam menyikapi hidup. Mestinya orang hidup itu harus menyikapi hidup ini dengan sikap positif. Menjadi kaya, bersyukur dengan kekayaannya, berikan sebagian dari kekayaannya itu untuk betul-betul bisa berbuat sesuatu kepada banyak orang, sehingga hartanya itu memberi manfaat pada dirinya. Ketika miskin, jangan kemudian mengukur, berdoalah kepada Allah untuk sesuatu yang menurut Allah itu baik, sehingga di dalam kemiskinan pun kita tetap dekat kepada Allah. Dan disitulah arti penting kesabaran pada diri orang-orang miskin yang terus berdoa pada Allah untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Dan pada saatnya belum tentu dia akan diberi harta. Karena apa? Allah tahu bahwa kemiskinan itulah yang akan selalu mendekatkan diri Anda pada diri Allah. Itu aja. Itu bersikap positif. Nah, baik. Ini ya, untuk saya ringkas saja. Golongan yang ketiga, nah dari serapan saya, dari hasil pemahaman saya terhadap apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah golongan orang yang memiliki sebagian ibadah tanpa mengendaki isti'anah. Nah, ini golongan yang sedikit banyak sudah lumayan lah. Ibadahnya sudah baik dilakukan, tapi belum sempurna, tapi belum mau minta tolong. Kemudian yang keempat, golongan yang mempersaksikan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang memberi manfaat dan mudarat. Ini golongan yang lumayan baik juga. Apapun yang kehendaki Allah pasti terjadi, gitu. Dan apa yang tidak kehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Tetapi orang seperti ini kadang-kadang tidak berbuat apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Seorang hamba itu bisa tidak mewujudkan sikap iyyaka na'budu kecuali dengan dua dasar: mengikuti Rasulullah SAW dan ikhlas terhadap Allah yang harus disembah, seperti ketika Rasulullah beribadah kepada Allah. Dia memang selalu minta kepada Allah dan dia yakin Allah itu tempat minta pertolongan. Tapi dalam beribadah dia belum mampu untuk mewujudkan ibadahnya dengan baik, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang fasik. Ada orang yang ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka itu betul-betul menghayati kata iyyaka na'budu. Dan mereka itu menjadi orang yang luar biasa. Bahkan di dalam bermuamalah pun luar biasa keikhlasannya untuk bisa bermuamalah karena Allah. Dia bisa mencintai karena Allah, bisa membenci karena Allah. Ketika mereka memberi, mereka tidak akan minta pujian. Bahkan ketika mereka itu diberi, mereka justru khawatir jangan-jangan pemberian yang diberikan oleh orang lain itu bisa mengurangi keikhlasan dia untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah yang orang-orang yang dipuji oleh banyak orang. Jadi betul-betul ikhlas. Yang kedua, orang yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti
sunnah, ini orang jelek. Ada orang yang ikhlas dalam amalnya namun tidak mengikuti perintah dan larangan Allah dan Rasulnya masih dilakukan. Ada orang yang amalnya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, artinya yang diperintah Allah dan Rasulnya dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, tapi untuk tujuan selain Allah. Ya, itu tidak ikhlas itu. Jadi, ikhlas itu penting, tetapi ikuti sunnah gitu. Dan minta pertolongan kepada Allah itu penting, tapi beribadahlah kepada Allah. Jadi ketika orang itu ikhlaslah beribadah kepada Allah, ikuti sunnah Rasulullah, dan pada saatnya orang-orang yang seperti ini insya Allah menjadi orang yang selalu hanya akan beribadah kepada Allah. Dan pada saatnya orang-orang seperti ini itu punya keyakinan untuk hanya minta kepada Allah terhadap apa yang diyakini baik. Dan orang-orang yang betul-betul beribadah dengan baik dan selalu ingin minta pertolongan kepada Allah, itu adalah orang-orang yang betul-betul akan memiliki keutamaan dari Allah. Dan pada saatnya orang-orang yang seperti ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah akan mendapatkan keuntungan duniawiyah dan keuntungan ukhrawiyah. Di dalam ibadah mereka beruntung, di dalam bermuamalah mereka untung. Dan tentu saja untuk menjadi orang yang punya sikap yang tepat di dalam ibadah dan beristighfar itu perlu waktu, sehingga kata iya karena abudu iya karena nasta'in ketika kita pahami, tentu saja ketika mau kita amalkan itu tidak mudah, tetapi yang sulit itu jangan kita tinggalkan. Kita terus harus berusaha untuk menjadi orang yang hanya ingin beribadah kepada Allah dan hanya minta pertolongan kepada Allah, sehingga tidak ada satupun aktivitas kita yang lepas dari keinginan kita untuk beribadah kepada Allah, dan segala macam hal yang kita mintakan kepada Allah insya Allah oleh Allah akan diberikan dengan sebaik-baiknya menurut perhitungan Allah, karena belum tentu perhitungan Allah itu sama dengan apa yang kita hitung. Dan bahkan saya katakan kalau sekarang ini kita belum mendapatkan sesuatu yang menurut kita belum baik, jangan suudzon. Jangan-jangan memang inilah yang terbaik untuk kita menurut Allah, yang pada saatnya akan memberi manfaat untuk diri kita, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.